Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahri Ramadhani, NPM 2008260015. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran, ingin menjelaskan tentang kelistrikan sel. Dalam video ini, saya akan menjelaskan definisi kelistrikan sel, mekanis kerja kelistrikan sel, dan penyebab perubahan pada kelistrikan sel. Definisi kelistrikan sel. Sel-sel di dalam tubuh manusia mempunyai kemampuan potensial listrik yang dapat melalui membran. Membran sel adalah lapisan yang membatasi antara ruangan ekstraseluler dan intraseluler dan bersifat sebagai kapasitor listrik. Kelistrikan sel dipengaruhi oleh adanya ion-ion yang terdapat di dalam sel. Ion-ion tersebut adalah ion natrium plus, kalium plus, kalsium minus, dan protein. Ruangan ekstraseluler didominasikan oleh ion natrium plus dibandingkan ion kalsium plus, sedangkan ruangan intraseluler didominasikan oleh ion kalsium plus dibandingkan oleh natrium. Kelistrikan sel didefinisikan sebagai kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion tersebut dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Kelistrikan sel pada tubuh manusia adalah biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik-titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik sama dengan sumber energi, sama dengan ATP. Gerakan berhubungan dengan adanya energi yang dapat dalam tubuh makhluk hidup yang bersumber dari ATP yang dihasilkan oleh mitokondria. Dalam proses respirasi sel, energi yang dihasilkan berupa ion-ion yang memiliki muatan yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan timbulnya perbedaan biopotensial tegangan listrik. Sebelum kita masuk proses kelistrikan pada sel saraf, sebaiknya kita mengetahui bagian-bagian sel saraf. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sel saraf. Yang pertama, dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat tonjolan bercabang. Yang kedua, badan sel atau perikarion merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Yang ketiga, akson atau neuron merupakan serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti pajuluran dari badan sel. Di dalam akson terdapat neutrofil, selubung myelin, nukleus granular. Yang keempat, sinapsis. Sinapsis merupakan celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Proses kelistrikan sel pada sel saraf. Yang pertama, saat neurotransmitter dilepaskan dari ujung akson sel saraf ke dendrit pada sel saraf lain, impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Impuls ini akan membaca ion natrium plus yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Membran dalam akson menjadi lebih positif saat menerima rangsangan listrik atau impuls. Impuls kemudian akan mengalir atau bergerak di sepanjang membran akson sehingga ke ujung akhir sel saraf. Saat rangsangan setelah mencapai ujung sel saraf,
maka neurotransmitter akan dilepaskan lalu kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Kemudian tegangan listrik pada sel saraf berdasarkan keberadaan impuls. Penyebab perubahan sel. Penyebab perubahan sel adalah depolarisasi. Depolarisasi adalah perubahan di dalam sel yang mengalami muatan listrik sehingga muatan negatif di dalam listrik baik sedikitnya penggeseran dari potensial membran negatif ke positif terjadi selama proses termasuk potensial aktif. Proses terjadinya depolarisasi adalah ion natrium plus masuk ke dalam sel, kemudian potensial dalam sel positif menuju ke potensial membran positif. Itu sama dengan depolarisasi. Mungkin ini saja yang dapat saya